Selamat petang saudara, kasus beras premium oplosan jadi sorotan. Kini para pedagang resah karena kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan pembeli di pasar. Tindakan tegas terhadap mafia beras dinanti. Bagaimana pemerintah akan mengusut tuntas kasus ini? Topik ini akan kami bahas bersama topik lainnya di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Akankah Jokowi bergabung dengan PSI? Dan bagaimana kans politik Jokowi bertahan di tengah kasus pemakzulan Wapres Gibran dan dugaan ijazah palsu? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut yang menikah dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang dinyatakan tewas. Kericuhan tak terhindarkan karena ribuan warga telah menunggu lama dan berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo untuk mendapatkan makanan gratis. Akibat kericuhan ini, puluhan warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 2 diantaranya warga sipil, yakni seorang ibu dan anak gadis berusia 8 tahun, juga 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Antri, udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Saya malu. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga sama anak dalam. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Dan pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Bu, rata-rata warga nunggu dari jam berapa, Bu? Dari pagi, Pak. Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa dari Garut, Jawa Barat. Ridwan, sebenarnya awalnya seperti apa sampai ada 3 orang yang tewas saat ingin mendapatkan makan gratis di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi? Bagaimana ceritanya? Ya, Priska dan juga saudara, benar sekali bahwa tadi tepatnya pukul 13:15 waktu Indonesia Barat di halaman pendopo Kabupaten Garut diadakan pesta rakyat dengan menjanjikan beragam menu dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai rangkaian dari pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Putih Kalina yang menikah dengan anak sulung dari Deddy Mulyadi yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Memang awalnya bahwa pesta rakyat berjalan lancar ketika memang belum dimulai untuk memasuki halaman gedung pendopo. Di mana saat itu memang ribuan warga dari berbagai daerah berdatangan ke pendopo untuk mencicipi makanan yang telah disajikan. Karena mungkin menunggu lama dan juga banyaknya warga yang berdesakan sehingga warga mencoba untuk berangsek memasuki halaman gedung pendopo yang memang saat itu belum dibuka oleh petugas. Dan ketika gedung pendopo atau gerbang untuk menuju halaman gedung pendopo dibuka, di sana terjadi desakan antar sesama warga, mulai dari anak-anak, orang tua hingga lansia, sehingga memang di sana terdapat sejumlah warga yang jatuh pingsan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia, termasuk dari data yang kami peroleh 3 orang meninggal dunia, 2 diantaranya warga sipil, 1 diantaranya anak-anak berusia 8 tahun dan 1 orang lagi merupakan ibu-ibu yang tadi pingsan
sempat pingsan terlebih dahulu. Sementara satu orang lagi merupakan anggota polisi yang saat itu bertugas di gerbang sebelah barat menuju pintu masuk menuju halaman gedung pendopo Kabupaten Garut. Demikian Priska. Nah, kalau informasi yang Anda dapatkan, Ridwan, apakah korbannya itu 3 orang atau masih ada kemungkinan bertambah? Misalnya apakah ada yang sedang dirawat atau terluka? Seperti apa, Ridwan? Dari data sementara yang kami peroleh memang baru 3 orang yang meninggal dunia akibat dari pesta rakyat tersebut. Sementara memang sebagian lagi mengalami luka-luka dan dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Kabupaten Garut. Hari ini memang sebagian warga masih mendapat perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara tadi setelah terjadinya insiden yang pingsan dan juga diketahui adanya yang meninggal dunia, pesta rakyat pun dihentikan karena memang saat itu bertepatan dengan makanan yang akan disajikan kepada warga setelah habis, di mana kegiatan pesta rakyat berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian Priska. Nah, Ridwan, saya mau tanya, saat ini kan kami sedang melihat gambar yang Anda ambil di area dalam pendopo Garut ya, Anda berada di sana, Ridwan. Lalu juga masyarakat dari luar ke dalam, pengaturannya seperti apa? Ini kalau dilihat di gambar kan terlihatnya warga itu berdesak-desakan, berebutan, tidak adakah sistem antrean misalnya? Tolong ceritakan. Benar sekali Priska, perlu saya sampaikan kepada saudara, jadi memang tadi tidak ada karcis yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Jadi memang warga ketika memasuki area gedung pendopo, tepatnya di gedung gerbang sebelah barat, dia ketika masuk hanya diperbolehkan untuk mengambil 3 menu, dan setelah itu dan sebelum mengambil 3 menu yang telah disediakan oleh panitia, nanti si warga yang telah masuk itu hanya diperkenankan untuk mencelupkan tangannya sebagai bukti bahwa dia telah masuk ke area makanan gratis. Jadi memang tidak ada pendataan terlebih dahulu, tidak dikasih karcis tersebut. Jadi memang secara kondisional, tapi ketika dia masuk ke area makan gratis, hanya diperkenankan untuk membawa 3 makanan yang telah disediakan. Setelah itu keluar dari kawasan gedung pendopo seperti itu. Dan memang kenapa warga sampai membeludak seperti tadi? Ya memang dari beberapa saat lalu telah digembar-gemborkan di berbagai platform media sosial berkaitan dengan bahwa hari ini tepatnya tadi sekitar pukul 13 lebih waktu Indonesia Barat dilakukan makanan gratis sebagai bukti atau sebagai rasa syukur atas pernikahan pasangan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yaitu Maul Akbar, seperti itu Priska. Tapi sistem antrean warga masuk itu tidak ada kalau Anda lihat, Ridwan? Memang kalau antrian itu cukup luar biasa, dan memang tidak sebanding antara jumlah ribuan warga yang datang dengan petugas keamanan yang berjaga di sana. Akibatnya memang satu anggota polisi yang saat itu berada di sebelah barat terdesak dan juga terinjak oleh adanya kerumunan warga yang berada di lokasi tersebut. Dan juga perlu kami informasikan memang hingga saat ini pihak kepolisian Resort Garut belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan insiden tadi, termasuk apakah langkah selanjutnya akan dilakukan oleh kepolisian Resort Garut. Kami pun masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian. Saat ini masih melakukan pendalaman terkait insiden tadi. Demikian Priska. Bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Garut atau pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sudah adakah informasi, sudah adakah tanggapan atau bahkan mengecek ke lokasi termasuk juga ke rumah sakit tempat warga masih dirawat yang terluka? Yang kami ketahui memang sampai ini belum ada keterangan resmi, baik itu dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Garut, dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya selain kegiatan pesta rakyat tadi, nanti malam akan dilaksanakan pegelaran kesenian yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi apakah nanti kegiatan pesta rakyat selama ini kegiatan gelar budaya akan tetap dilaksanakan atau akan dipending, mengingat kejadian tadi yang menimbulkan korban jiwa, baik itu yang luka-luka, pingsan ataupun yang meninggal dunia. Demikian Priska. Nah, lalu saat ini kalau menurut pantauan sementara yang terluka ada berapa orang? Ada informasi terkini, Ridwan? Kami belum mendapatkan informasi resmi berapa jumlah korban yang luka-luka yang dibawa ke rumah sakit Dr. Slamet, termasuk yang
dibawa ke puskesmas terdekat dari lokasi kejadian tadi, karena memang sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pun belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan penanganan medis terhadap para korban, baik itu anak-anak, orang tua ataupun lansia, terutama tadi didominasi oleh korban usia anak-anak, terus lansia dan juga dewasa, terutama dari kalangan perempuan, terutama untuk anak-anak tadi kebanyakan yang saya lihat di lokasi dia tuh setelah pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumahnya, malah ikut ngantri bersama warga yang lain seperti itu. Termasuk dari keterangan tadi orang tua korban, dia tuh tadi sempat berpisah dengan anaknya dan tidak mengetahui kalau anaknya ikut ngantri. Dan memang si orang tua itu berjualan di sekitar alun-alun. Dia baru sadar setelah sekian puluh menit dia berpisah dengan anaknya, dan dia pun sempat mencari anaknya, tapi memang tidak diketahui, tidak ditemukan anaknya karena memang sudah berdesak-desakan dengan ribuan warga yang lainnya di sekitar gerbang bagian barat Gedung Pendopo Kabupaten Garut. Demikian, Priska. Ya, jadi banyak juga orang yang lewat ingin ikut mengantre secara tiba-tiba, karena itu tadi ada korban juga anak ya di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi ini pada saat mengantre terhimpit. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ridwan tetap di sana. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, kami mendapatkan informasi terkini, pernyataan terbaru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan 3 orang yang meninggal dunia di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kita ikuti bersama. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maulana dan Putri, secara pribadi saya tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulana dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan saya nyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan. Tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan duka mendalam atas 3 orang yang meninggal dunia di syukuran pesta rakyat pernikahan anaknya. Lalu juga disampaikan bahwa akan ada evaluasi juga terkait dengan acara yang diadakan syukuran di pesta rakyatnya, dan juga Deddy Mulyadi meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Ridwan Mustafa, jurnalis Kompas TV, saya kembali lagi ke Anda. Ridwan, kalau tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sebenarnya tidak terinfokan soal syukuran tadi yang digelar. Kalau dari informasi yang Anda himpun, sebenarnya siapa yang mengundang warga? Atas nama siapa? Apakah pemerintah kabupaten atau bagaimana dari informasi yang diterima wartawan di sana? Kalau informasi yang kami peroleh bahwa memang kegiatan hari tadi termasuk kegiatan nanti malam, ini kegiatan beriringan antara kegiatan pesta rakyat yang merupakan rangkaian dari kegiatan pesta pernikahan Putri Kalina dan juga Maul Akbar yang telah dilaksanakan pada Rabu lalu yang diselenggarakan di Gedung Pendopo Garut. Dan untuk kegiatan nanti malam, dari informasi yang kami peroleh, ini merupakan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti itu. Kalau misalkan ditanya apakah kegiatan tadi Gubernur Jawa Barat mengetahui atau tidak, ya rasa-rasanya kalau menurut pandangan kami bahwa memang warga datang ke lokasi pun sebetulnya memang mereka kebanyakan mengetahui informasi dari platform media sosial yang menyebar luas menjelang hari tadi seperti itu, Priska.
Oke, nah saat ini di lokasi bagaimana keadaannya? Karena kan kalau ada syukuran nanti malam, seperti yang tadi Anda sampaikan, belum tentu juga diadakan, masih menunggu apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Lalu juga bagaimana penanganan di lokasi di sekitar Pendopo Garut saat ini? Kalau kegiatan makan gratis memang sudah dihentikan dan sudah dibereskan oleh penyelenggara, termasuk oleh perwakilan dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang menyajikan berbagai makanan, baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Dan hari ini memang kegiatannya fokus untuk kegiatan gelar budaya atau pentas seni, di mana panggung yang berada di halaman alun-alun Garut sudah didirikan sejak beberapa hari lalu seperti. Dan juga kalau kami lihat persiapannya sudah begitu matang untuk kegiatan nanti malam. Akan tetapi dengan insiden tadi, apakah kegiatan untuk gelar budaya atau pesta kesenian akan digelar, ya ini kita masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak penyelenggara dan juga dari pihak Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi. Demikian, Priska. Ridwan, untuk kondisi korban bisa disampaikan sejauh ini seperti apa? Karena tadi juga ada wawancara Anda dengan salah satu anggota keluarga korban, tepatnya ibu dari anak yang meninggal dunia. Bisa diceritakan, Ridwan? Kami melihat sendiri bahwa memang tadi kondisi korban, terutama yang pingsan tuh, ada yang memang kejepit, ada yang keinjek, termasuk ada beberapa warga di antaranya dia sampai bengkak-bengkak kakinya karena memang terhimpit oleh ratusan warga atau ribuan warga yang tidak mengikuti jalannya pesta rakyat. Termasuk tadi saya sempat bertemu dengan salah satu warga di mana dia datang ke sana itu bukan untuk mengantri tapi karena untuk berjualan asongan. Tapi ketika melihat berjubalnya orang seperti itu, dia kehimpit sehingga dia jatuh pingsan dan dagangannya tuh sempat terpisah dan sampai saat ini belum ditemukan di mana itu dagangan milik dia karena memang dia saat kejadian pingsan seperti itu. Jadi antrean ini kalau kita lihat dari visual, dari gambar yang ada di layar, tidak hanya di area depan tapi ke sekitarnya juga ya, ke area pedagang kaki lima yang biasa ada di sekitar Pendopo Garut, begitu Ridwan? Kalau saya instruksikan karena memang kan depan gedung Pendopo tepatnya di Babacong itu dia dipasang pagar seperti itu. Jadi orang yang antri berada di sekitar pintu sebelah barat, sementara sebagian warga lagi melihat di sekitar pagar-pagar yang melintasi kawasan Babacong gedung Pendopo. Jadi memang warga itu ada yang datang ke sana, ada yang sengaja untuk ikut ngantri untuk mencicipi makanan gratis, ada juga yang untuk menunggu kegiatan nanti malam yang akan digelar dan juga disaksikan, dan juga KDM pun akan tampil dan juga menyapa warga Garut khususnya seperti itu, Priska. Dan kalau dilihat dari kondisinya, saat warga terhimpit atau terinjak, itu tidak ada yang bisa menolong sama sekali ya, Ridwan, saking banyaknya orang, termasuk salah seorang aparat, salah seorang polisi yang meninggal di lokasi. Betul. Tadi pun saya melihat bahwa petugas pun cukup kesulitan untuk mengevakuasi warga, terutama bagi anak-anak yang terhimpit karena memang banyaknya warga yang berdesak-desakan. Bahkan kami pun saat tadi melakukan peliputan sempat terus serta membantu mengevakuasi anak-anak yang terhimpit. Tapi karena banyaknya warga yang berada di lokasi, ya cukup kesulitan petugas untuk mengamankan jalannya antrian tadi karena memang antara jumlah petugas dengan banyaknya warga yang datang itu sangat tidak sebanding, sehingga ya petugas pun cukup kewalahan. Dan tadi pun memang dari sebelum kejadian sudah di-standby-kan beberapa ambulan, dan setelah kejadian banyaknya warga yang pingsan dan juga adanya 3 warga yang meninggal dunia, sehingga tadi pun belasan bahkan lebih dari 15 mobil ambulan pun berdatangan untuk mengevakuasi atau melakukan penanganan medis terhadap warga-warga yang pingsan seperti itu, Priska. Saya dan mungkin pemirsa di rumah tidak terlalu terbayang bagaimana tata letaknya antara tempat antrean di luar pagar seperti yang ada di gambar dengan lokasi syukuran digelar. Bisa dijelaskan, bisa digambarkan Ridwan, pada saat warga mengantre dari area luar pagar itu mereka kemana alurnya, lalu keluarnya lewat mana, dan ada sejauh apa begitu dari area depan pagar ke area dalam tempat syukuran digelar?
Kalau boleh saya gambarkan bahwa lokasi gedung pendopo atau tepatnya lokasi pesta rakyat dengan alun-alun Kabupaten Garut itu lokasinya berhadapan. Tapi lokasi untuk pesta rakyat berada di sekitar halaman Babancong atau tepatnya di depan gedung pendopo Kabupaten Garut. Nah kan di sana tuh untuk memasuki kawasan gedung pendopo tuh ada 2 gerbang. Gerbang barat dan juga gerbang sebelah timur seperti itu. Nah, ketika warga yang akan turut serta ngantri atau akan mencicipi makanan gratis, dia dipersilakan atau dia harus masuk melalui gerbang bagian barat. Nah, setelah nanti di sekitar Babancong itu kiri kanan terdapat beragam stand yang disediakan oleh panitia. Dan setelah warga mendapatkan jatah makanan yang tadi saya sampaikan di awal, 3 menu yang diberikan. Setelah itu warga keluar melewati jalan sebelah timur atau samping kanan dari Babancong Kabupaten Garut. Demikian Priska. Jadi memang antara pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda gerbang seperti itu Priska. Jadi untuk masuk warga lewat pintu gerbang pendopo sebelah barat ya, lalu nanti keluarnya lewat area timur dari pendopo. Dan kalau dilihat berarti waktu sejak awal sampai akhir ada insiden itu proses antrean tidak berjalan dengan baik. Bisa dikatakan demikian Ridwan. Artinya warga sejak awal dibuka antrean sudah langsung tidak membentuk barisan. Begitu Ridwan? Betul, seperti memang dari awal tidak berbentuk barisan dengan rapi, tidak berjajar dengan rapi, warga betul-betul berjubel. Bahkan tadi ketika misalnya penyelenggara lamban untuk membuka gerbang ya tadi pun teriakan-teriakan dari warga terdengar sekali karena memang dia setelah menunggu lama, termasuk tadi kondisinya memang diselenggarakan siang hari sehingga ditambah dengan terik matahari ya, sehingga warga pun pingin dengan cepat memasuki area pendopo selain untuk mencicipi makanan, termasuk ya karena tadi kondisi terik matahari seperti itu Priska. Kalau warga yang datang berdesakan, pingsan, kelelahan, biasanya kalau ada acara yang melibatkan orang banyak itu ada tenaga medis yang berjaga. Anda melihat itu? Kalau tenaga medis memang dari awal sebelum kejadian pun sudah standby. Saya melihat ada beberapa mobil ambulans yang disiagakan di sekitar Babancong, tepatnya di sebelah kanan Babancong itu sudah disiagakan. Dan ketika peristiwa ini terjadi, ketika banyak warga yang pingsan, secara otomatis juga tadi secara sigap dinas kesehatan pun dan juga petugas yang berada di lokasi dia memberitahu kepada tim yang lain untuk datang ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang pingsan dan juga yang meninggal dunia, termasuk yang luka-luka. Bahkan tadi pun saya lihat di lokasi penanganan medis pun dipimpin langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Demikian. Baik, Ridwan Mustafa, nanti saya akan kembali lagi ke Anda. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam masih menemani Anda dan kami terus menginformasikan perkembangan terkini pasca 3 orang meninggal dunia di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi pada siang tadi. 3 orang yang meninggal ini karena berdesakan untuk mendapatkan makan gratis. 2 diantaranya warga sipil dan 1 korban adalah polisi yang sedang berjaga. Kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa yang ada di Garut, Jawa Barat. Ridwan, tadi dari laporan Anda sudah menceritakan bagaimana antrean itu sejak awal memang sudah penuh ya. Jadi tidak ada warga yang berbaris rapi karena saking banyaknya orang yang ingin datang ke lokasi. Berikutnya juga sebenarnya sudah ada pengaturan pintu barat pendopo untuk masuk keluarnya dari pintu timur. Nah, pada saat ada warga yang berdesakan, ada warga yang terinjak, ada warga yang pingsan. Penanganan di lokasinya seperti apa dengan jumlah orang yang sangat banyak? Ya, Priska, perlu kami laporkan bahwa meskipun kegiatan dilaksanakan jam 13 lebih waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada pelaksanaan sholat Jumat, namun warga itu sudah datang ke lokasi sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat seperti itu. Bahkan ketika kejadian tadi, ketika diketahui banyaknya warga yang pingsan, warga itu langsung dievakuasi dengan cara digotong oleh petugas dan juga panitia penyelenggara. Setelah itu ditangani di lokasi oleh tim medis dan sebagian warga yang memang kondisinya memerlukan penanganan medis secara serius, mereka langsung dibawa ke mobil ambulan dengan tidak lagi melewati gerbang sebelah barat, tapi melewati gerbang sebelah timur seperti itu, atau tepatnya tempat di mana keluar dari warga ketika telah membawa makanan di lokasi Babancong seperti itu, Priska. Tapi artinya evakuasi itu bisa dilakukan kalau sudah di dekat area gerbang pendopo begitu ya Ridwan ya? Tidak bisa kalau di tengah-tengah antrean, karena kan yang tadi digambar juga banyak berdesakan sebenarnya dari tengah-tengah antrean. Itu tidak bisa dijangkau untuk diselamatkan ya? Sulit begitu? Jadi memang kebanyakan warga yang pingsan tuh dia ketika akan memasuki gerbang seperti itu. Kalau sudah masuk ke lokasi gerbang atau sudah memasuki lokasi tempat makanan gratis, di sana memang sudah tidak terlalu berjumlah banyak orang seperti itu. Jadi berdasarkan itu ketika memang dia akan bersamaan masuk ke gerbang tempat makanan gratis seperti itu, Priska. Dan ada pula ketika akan masuk kondisinya memang tidak pingsan, tapi ketika sudah masuk dia langsung jatuh pingsan seperti, sehingga langsung ditangani oleh petugas Satpol PP, panitia penjaga, termasuk sejumlah
penjaga setan pun turut serta mengevakuasi warga untuk selanjutnya ditangani oleh tim medis di lokasi di lokasi makanan gratis pesta rakyat, pernikahan putri dan juga Maul Akbar seperti itu. Kami nantikan perkembangan terbaru dari Garut, Jawa Barat. Ridwan Mustopa, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan dijadwalkan akan berpidato. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Jelang Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI, Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku akan memberikan motivasi dalam sesi diskusi bersama pengurus partai. Hal itu dilakukannya untuk menyemangati para kader PSI dalam berpolitik. Presiden ke-7 Joko Widodo direncanakan hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Jokowi direncanakan memberikan diskusi dan pidato di depan kader PSI. Jokowi menyatakan kehadirannya dalam Kongres untuk memberikan motivasi dan semangat bagi kader PSI dalam berpolitik dan bernegara. Saya hanya ingin memberikan motivasi biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengunjungi lokasi Kongres di Geraha Sabah, Solo, Jawa Tengah, Jumat sore. Dalam kunjungannya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni membenarkan kehadiran Joko Widodo dalam Kongres untuk memberikan pesan kebangsaan di depan kader PSI. Kongres PSI akan dibuka pada Sabtu 19 Juli besok dengan diawali kegiatan seremonial yang dipimpin langsung oleh Dewan Pendiri PSI Jeffrey Giovanni. Agenda Kongres juga akan menyampaikan hasil pemilu raya yang dihadiri langsung oleh 3 kandidat calon ketua umum PSI yakni Ronald Sinaga, Kaisang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang. Raja Juli Antoni juga membenarkan kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo dalam Kongres. Jokowi juga akan mengisi materi yang nantinya akan disampaikan pada seluruh kader PSI yang hadir. Pada sesi sore hari pukul 16 kami mendapatkan kehormatan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia akan memberikan ceramah kebangsaan, apa istilahnya tadi? Pesan kebangsaan kepada seluruh kader PSI yang hadir, ya. Dan tentu sesi sebelumnya nanti hasil pemilihan raya PSI sudah akan diumumkan. Jadi sudah akan ketahuan siapa yang akan menjadi ketua umum PSI. Dan pada sesi malamnya masih ada seminar dari beberapa intelektual. Lalu bagaimana persiapan jelang Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang akan berlangsung Sabtu dan Minggu? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Persiapan Kongres PSI seperti apa, Widi? Dan sampai hari ini, sampai hari Jumat, siapa saja tokoh yang dipastikan hadir? Ya, Friska dan saudara, selamat malam. Sampai saat ini persiapan dari Kongres PSI sendiri sudah mencapai lebih dari 95% kalau kami melihat di lokasi di Geraha Sabah di Kota Solo ini. Mengingat tadi juga kami sudah melihat ke dalam venue atau ke dalam lokasi di mana di situ tersedia sejumlah kursi untuk menampung kader PSI yang besok akan hadir dalam kongres, dan juga ada panggung di dalam, dan
di luar area kongres juga sudah dipasang tenda-tenda untuk keperluan-keperluan seperti mungkin keamanan, tenda media dan juga tenda medis. Dan saat ini di belakang saya tengah dilakukan cek sound dari mereka yang akan mengisi acara pada esok hari. Dan untuk lokasi kedua di Auditorium UMS pun sudah melakukan sejumlah persiapan dan yang pasti akan ada sejumlah tokoh yang diundang. Termasuk di dalamnya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dijadwalkan besok hari Sabtu akan mengisi pesan kebangsaan pada sore hari. Untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri dijadwalkan akan hadir pada tanggal 20-nya, tepatnya di pukul 19 malam untuk menghadiri penutupan Kongres PSI ini. Dan dari informasi yang kami peroleh, PSI juga mengundang semua ketua umum partai politik untuk menghadiri kegiatan Kongres PSI di Solo ini. Jadi memang PSI mengundang sejumlah pejabat politik, ketua umum parpol yang menjabat saat ini dan juga relawan-relawan dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan juga Joko Widodo. Semua diundang, semua diharapkan bisa hadir terutama pada saat event penutupan di Auditorium UMS pada tanggal 20 Juli mendatang. Rizka. Jokowi bilang, Presiden ke-7 bilang bahwa akan hadir dalam Kongres PSI, menyampaikan pidato bahkan motivasi untuk kader PSI. Nah, apa saja sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jokowi? Termasuk juga kan ini Pak Jokowi hadir di tengah ramai isu soal ijazah. Dan Pak Jokowi juga sempat menanggapi itu. Dianggap bahwa ini adalah agenda besar politik. Bagaimana perkembangannya, Widi? Ya, Jokowi sendiri sudah mengatakan akan memberikan motivasi kepada kader-kader muda PSI agar mereka menjadi politisi-politisi yang kuat, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Dia akan memberikan apa yang sudah dilakukannya selama menjabat mulai dari wali kota, gubernur hingga 2 periode Presiden Republik Indonesia. Ini untuk memberikan motivasi bahwa apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan harus didasari keikhlasan dan juga tindakan yang berkeinginan untuk memajukan Indonesia, terutama rakyat Indonesia sendiri. Dan terkait dengan kasus yang tengah menimpa Joko Widodo seperti kita ketahui, saat ini tengah digugat ijazahnya oleh beberapa orang, oleh beberapa kelompok juga, dan di Solo juga ada gugatan ijazah yang dilayangkan oleh salah satu pengacara di kota Solo. Bahkan yang terbaru adalah Rismon Syanipar, salah satu yang menggugat ijazah Jokowi ini, saat ini melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong. Ini terkait dengan Kasmujo yang disebut-sebut sebagai pembimbing Jokowi waktu kuliah. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Jokowi yang menanggapi soal laporan Rismon ke Polda DIY ini. Biasa-biasa saja. Jadi biasa-biasa saja. Oke. Nah, baik, tapi dipastikan Presiden ke-7 Joko Widodo hadir. Bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto, Widi? Ya, Friska, kami juga sudah menerima informasi dari panitia dari Kongres PSI ini bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini masih terkonfirmasi hadir. Artinya belum ada pembatalan ataupun perubahan dari konfirmasi yang sudah diterima sebelumnya oleh panitia, namun masih harus menanti juga konfirmasi terbaru dari Sekretariat Negara ataupun dari Sekretaris Kabinet terkait dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Sementara untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini sudah berada di kota Solo karena memang tadi sudah berkegiatan di Boyolali, dan kami masih terus mengupdate informasi, memperbarui informasi terkait dengan kehadiran para tokoh ini. Friska. Terima kasih, Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Temuan beras premium oplosan memicu keresahan pedagang di pasar dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pembeli. Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan kasus ini adalah penipuan. Para pedagang resah sejak temuan beras premium oplosan ditemukan di pasaran. Sejumlah pedagang di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat khawatir kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk belanja.
Sebelumnya, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat, Bulog, dan Satreskrim Polres Cimahi menemukan satu merek diduga beras premium oplosan saat sidak Kamis lalu. Mengurangi kepercayaan masyarakat. Sekarang juga ada yang nanyain. Oh, ada yang nanyain. Beras premium deh kayak gimana? Harapannya seperti apa? Harus ditertibkan supaya sesuai ininya, sesuai kualitasnya. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, pedagang lebih selektif dan enggan menjual beras premium. Yo kurang berani mas, masalah yo ora pas daleme. Yo lebih selektif tuh mas. Kalau di sini premium yang rata-rata diterima dari mana? Dari merek Sania. Cuma sekarang merek Sania aja kosong, nggak berani keluar ke. Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN menegaskan kasus beras premium oplosan adalah penipuan. Ini berapa tahun praktek ini dan tentu kita melihat bagaimana kemudian mohon maaf mafia beras ini terus melakukan penipuan terhadap konsumen dan saya kira kerugian konsumen sangat besar. Maka itu tadi pertama ketika konsumen beli barang tentu harus dicek benar. Kalau ada temuan-temuan yang menarik kita lakukan class action bersama. Rabu lalu, Mentan Amran Sulaiman merinci 2 kerugian akibat beras premium oplosan di hadapan anggota DPR. Pertama, kerugian negara dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP karena beras murah dijual dengan harga premium. Kedua, kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras tak sesuai mutu dengan harga tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bahas bagaimana seharusnya pemerintah tegas menindak mafia beras premium oplosan bersama dengan Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira, dan kami juga masih coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiala Ilyas. Mas Bima, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas Bim, dengan adanya beras premium oplosan ini, langkah pemerintah harusnya sudah sejauh mana sekarang? Jadi kalau dari Mas Bima lihat, dengan ada operasi pasar, dengan adanya sidak, sudah cukup atau belum? Apa yang belum dilakukan? Iya, sebenarnya ada satu hal yang paling penting soal beras oplosan. Ini harus dicek dulu. Kan begini, kenapa ada pengoplosan beras? Oke, ada tindak pidana, ada penipuan dari sisi konsumen merasa dirugikan. Tapi di sisi yang lain juga, ini ada faktor dari gabah naik dari 6.000 menjadi 6.500 rupiah di level petani. Sementara para produsen beras itu yang akan mengolah beras dijual ke retail, itu ada margin yang harus dijaga. Sementara biaya operasional lainnya juga mengalami kenaikan. Nah ini artinya satu adalah masalah soal gabah. Yang kedua, ini stok berasnya berlimpah tapi harga di pasaran naik. Sehingga memicu cari caralah berbagai hal untuk melakukan pengoplosan. Nah, stok beras itu ada di mana? Stok beras ini kan cadangan beras pemerintah yang mengalami kenaikan. Jadi pemerintah harus mengurai juga bagaimana para produsen dan penggilingan beras, terutama beras-beras premium yang dijual kepada konsumen, ini juga harus mendapatkan stok yang memadai. Jadi jangan pindah semua geser kepada Bulog, kepada cadangan beras pemerintah. Di situ saya kira ada fairness. Tapi kalau memang ada tindak pidana disengaja melakukan pengoplosan beras premium dengan beras medium atau kualitasnya lebih rendah, itu konsumen kan juga harus sekarang berhak melakukan penukaran. Nah ini yang menjadi persoalan, sebagian syarat tempatnya harus memiliki faktur atau struk. Kalau di minimarket mungkin bisa, jika kualitas tidak sesuai. Tapi sekarang yang harus dicari tahu, ini kalau dijual di pasar tradisional yang biasa pembeliannya tanpa ada struk atau faktur, ini gimana caranya konsumen haknya juga dilindungi? Oke, nah saya akan tanyakan juga ke Pak Hasbiala. Tadi Mas Bima sudah mengurai ada beberapa faktor, misalnya tadi soal gabah, ada stok beras melimpah tapi harganya naik, ini harus diurai satu persatu. Termasuk juga pelindungan hak untuk konsumen yang sudah membeli beras harga premium, dapatnya oplosan. Kalau dari DPR, apa laporan sudah diterima dari Satgas Pangan dan apa tindak lanjut terkininya? Iya. Memang ini komisinya bukan di komisi saya kebetulan ya. Saya di komisi 3 yang berkonsentrasi dengan hukum. Menurut kami seperti ini,
pengoplosan beras ini harus diusut secara maksimal. Karena pasti ada orang dalam yang terlibat di dalam ini. Karena indikasinya jika mafia beras lah, mohon maaf, mafia pangan ini pasti ada orang dalam yang terlibat. Ini yang mengakibatkan harga di masyarakat ini sangat mahal dan masyarakat sangat dirugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas pengakuan dari Kementerian Pertanian bahwa ada indikasi dari pejabat-pejabat di bawah Kementerian Pertanian ini yang terlibat, yang terutama yang di daerah-daerah. Tidak menutup kemungkinan Bulog juga harus polisi harus bertindak tegas, harus bersikap tegas, mengusut sampai tuntas, bukan hanya di Kementerian Pertanian dan juga di Bulog, seperti itu. Nah, sampai sekarang kan yang diperiksa, silakan dilanjutkan, Pak Hasbi. Iya. Nah, tapi di Bulog juga harus diusut semuanya. Harus sampai tuntas. Ini kan merugikan masyarakat, sangat merugikan masyarakat. Bayangkan harga beras kita yang hari ini produknya melimpah, tapi harganya di pasaran itu sangat mahal. Paling murah itu 10 ribuan. Kalau kita lihat di pasar eceran di pasaran. Iya, itu yang jadi pertanyaan, kenapa stoknya melimpah tapi harganya kok bisa naik. Nah, kalau dari, meskipun ini bukan mitra langsung dari Kementerian Perdagangan atau Pertanian, tapi dari Komisi 3 melihat kalau secara aturan celahnya celah distribusi misalnya regulasi, apa sih yang belum terpenuhi? Apakah sebenarnya ya secara aturan sudah mumpuni kok, Pak Hasbi? Pengawasannya. Jadi aturan sebagus apapun aturan yang dibikin oleh pemerintah, jika pengawasannya tidak maksimal, maka tidak akan maksimal. Ini pengawasannya menurut saya yang sangat kurang. Nah, pengawasan ini yang perlu diperkuat dan perlu dipertegas. Operasi pasar ini bukan hanya momen-momen tertentu dilakukan operasi pasar oleh Kementerian Perdagangan, misalnya mau menjelang Lebaran, mau menjelang Natal atau Tahun Baru. Kalau perlu itu tiap bulan kita di sini kita harus belajar dari zaman Orde Baru. Di Orde Baru itu pada zaman Pak Harto itu jelas. Setiap hari itu pemerintah misalnya menyiarkan di televisi, menyiarkan di radio dulu, harga cabai keriting sekian, harga beras sekian. Jadi tidak ada indikasi permainan di bawah. Ini yang perlu pemerintah harus membuat seperti itu, paling tidak. Itu solusi paling minim untuk menjaga harga pasar di masyarakat. Ya, kalau pengawasan yang jadi kelemahan, Mas Bima, ini kan kasusnya sudah bobol ya, bukan diawasi lagi, udah bobol, bahkan udah ada kerugian yang diderita oleh konsumen. Apa yang harusnya dilakukan sih dalam waktu dekat ini, Mas Bima? Ya, berarti harus mengembalikan keuntungan yang diterima oleh si pengoplos beras itu kepada konsumen. Karena kerugiannya kan sudah tercipta. Lewat mana? Siapa yang bisa mengembalikan itu kalau dari sisi Mas Bima lihatnya? Yang bisa adalah dari sisi negara, penegak hukum. Jadi kan oplosannya ini banyak sekali nih. Ya, kemudian ada tindakan diseret kepada pidana, kan ada dendanya. Nah, dendanya ini yang harus kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui apa? Misalkan melalui penurunan harga beras di pasar retail. Itu sebenarnya masyarakat sebagian melihat oke, itu yang kemarin, tapi yang ke depan nih gimana nih caranya agar harga beras, terutama beras medium kah, premium, itu bisa turun. Tapi yang harus diurai juga untuk tidak terjadi lagi, pengawasan setuju, pengawasan penting. Tapi satu hal yang penting sekarang ini adalah, ini berapa sih sebenarnya harga pokok pembelian gabah oleh para penggilingan itu versus dari gabah yang diserap oleh Bulog. Karena kebijakan harga gabah yang jadi Rp6.500 per kilogram, itu kan membuat harga pokok pembelian juga naik di beras yang kualitas medium. Ini yang harus dicerna di sini, sehingga dari sisi Bulog, ini sebanyak itukah perlu cadangan beras pemerintah, sehingga dia berebut gitu loh dengan para produsen-produsen beras. Ini karena ini kondisi yang sangat anomali. Kalau pengoplos tuh biasanya 1-2 produsen. Ini banyak sekali, ini pengoplos rame-rame begini, gimana ceritanya? Ini kan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi konsumen sebenarnya menuntut hak dalam jangka waktu singkat, selain masalah hukumnya adalah masalah bisa nggak
besok ini harga berasnya, terutama beras premium, kualitasnya tidak dikurangin, harganya bisa turun di level konsumen. Itu aja sih. Pembalian hak konsumen, lalu juga harga gabahnya segera dievaluasi, lalu juga jangan lupa bahwa pengawasan tidak bisa dipisahkan juga dengan tadi apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Terima kasih juga Pak Hasbiala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Filipina malam nanti di penyisihan Grup A kualifikasi Piala Dunia. Kepercayaan diri pemain Timnas tinggi setelah di laga perdana membungkam Brunei 8-0. Sesaat lagi bersama Radisa Putro di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kepercayaan diri pemain Timnas U23 menjulang pasca kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam di pertandingan pertama Piala AFF U23. Di pertandingan kedua malam ini, Timnas bakal menghadapi Filipina yang juga dalam kondisi baik setelah berhasil mengalahkan Malaysia 2-0. Kemenangan menjadi target Garuda Muda melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno Jumat malam di penyisihan Grup A Piala AFF U23. Pasukan Gerald Vandenberg sedang dalam kondisi mental prima setelah kemenangan telak di partai perdana melawan Brunei Darussalam. Tak tanggung-tanggung, Jens Ravens dan kolega membungkam Brunei 8 gol tanpa balas. Jens Ravens mencetak 6 gol di laga itu. Melawan Filipina, pelatih Gerald Vandenberg bilang timnya akan mencoba melakukan apapun untuk dapat memenangkan pertandingan lawan The Ascals Filipina. Every game is another one, you know, and we know that we play against the Philippines. They're a good team, and we know that we need to win, and of course they are the same, and we will try to win, and then we look to the next. But first, tomorrow is important, and we will try to do everything. Namun, Filipina jelas bukan lawan enteng. Di laga perdana, mereka mampu membenamkan Malaysia 2 gol tanpa berbalas. Pelatih Timnas Filipina U23, Gareth James McPherson bilang timnya dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Gareth bilang akan meningkatkan kepercayaan diri tim jelang tampil di hadapan supporter Garuda. Breeds confidence. There's no doubt about that. We have a lot of players who it is their first time at this level. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude. Kemenangan akan membuat jalan Timnas U23 melaju ke semifinal semakin mudah. Di pertandingan terakhir, Garuda Muda bakal menghadapi Malaysia. Diharapkan di hadapan supporter sendiri, Timnas U23 dapat mengulangi keberhasilan meraih pertama kali Piala AFF U23 pada 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau kemarin sudah mengalahkan telak Brunei Darussalam, calon lawan Garuda Muda malam ini adalah Filipina. Bukan lawan yang bisa dianggap enteng, dan kita akan ulas peluang Timnas bersama analis sepak bola Moses Sosa malam hari ini yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Moses. Selamat malam, Mas Radhi. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu di Indonesia ini berada di grup A. Kita akan tampilkan VT-nya. Putaran keempat ya? Ya. Ini ada di grup A, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ya. Kemarin Filipina mengalahkan Malaysia. Ya sepertinya di luar dugaan ya. Malaysia kan biasanya punya tradisi melawan. Tapi kali ini sepertinya meskipun Malaysia tidak terlalu banyak keeping ball, tapi Filipina akhirnya yang bisa keluar sebagai pemenang. Anda melihat bagaimana calon lawan kita malam hari ini? Ya, Filipina yang memang di luar dugaan ya. Filipina bisa mengejutkan Malaysia, mengalahkan mereka 2-0 dengan bermain ya dengan begitu-begitu saja. Artinya tidak istimewa gitu. Malaysia mengurung tapi tidak bisa menghasilkan gol gitu, dibuat putus asa. Nah, ini justru adalah tantangan buat timnas kita ya. 1 jam ke depan akan menghadapi mereka. Jadi strategi terbaru, artinya strategi yang beda kan, ada istilah beda lawan, beda strategi ya. Ini memang kita harapkan akan diterapkan oleh Vandenberg. Ini tapi kepercayaan diri lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya, 8-0 ya. Selanjutnya kita lihat lini per lini. Di belakang Timnas Indonesia, ada siapa saja kira-kira?
di lini belakang timnas kita. Oh, dari kiper dulu. Dari penjaga gawang sepertinya Cahya Supriyadi tidak akan tergantikan ya. Kalau kemarin starternya Cahya kan sempat diganti, sepertinya akan ada alternatif malam hari ini menurut Moses? Lawan Brunei kita menang 8-0, starternya Ardiansa ya. Jadi Ardiansa ya jadi clean sheet. Sepertinya memang Van den Broek akan menerapkan don't change the winning team. Ya. Saya pikir Ardiansa akan berada di bawah misar gawang sejauh ini. Ya kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Walaupun sebenarnya Cahya Supriyadi dan Dava juga punya peluang untuk itu. Punya peluang untuk itu. Oke, di lini belakang setelah penjaga gawang ada beberapa nama juga. Saya lihat kemarin juga ada Ferrari dan beberapa nama lain. Ya ini dia, Brandon Shoneman, Kakang Rudianto, Donitri Pamungkas, Alvarez Buffon, Ferrari, Kadek Arel, Frankie Misa, dan Ahmad Maulana. Kira-kira starter center back kayaknya bakal 4 lini belakang karena diisi 4 orang ya. Ya sebenarnya lagi-lagi tidak akan mengubah formasi ya. Tim akan 4 di belakang seperti saat melawan Brunei, Ahmad Maulana ada di fullback kanan, kemudian di fullback kiri ada Donitri Pamungkas, dan di tengah Ferrari berduet dengan Brandon. Ini pemain-pemain yang memang reguler bermain di Liga 1, Super League sekarang ya. Selain Brandon ya, Brandon baru masuk di tim. Oke, ke lini tengah, kita sekarang ke lini tengah. Kita akan tampilkan juga. Sepertinya kemarin juga punya peran cukup besar dan Robby Darwish. Ya. Robby Darwish, Rehan Hanan, Tony Firmansyah, Firman Juliansyah, Arkan Firkiri, dan Yardan Ali. Lagi-lagi the winning team akan dipertahankan. Di starter pada saat melawan Brunei, Arkan Fikri bermain, kemudian Robby Darwish dan Tommy Firmansyah. Ini sangat solid. Mereka solid dan cair sekali ya, membangun serangan, kemudian menghalau serangan dari lawan. Jadi sangat solid. Saya pikir ini juga akan menjadi pilihan utama malam ini. Selanjutnya kita ke lini depan, tentu saja ada Jan Schraven di depan dan Hoki Caraka seperti nama itu. Ada Hoki Caraka, Victor Detan, Altaf Indi, Jan Schraven, Rahmat Arjuna, dan Dominikus Dion. Tapi kemarin sempat terpincang-pincang. Gimana kabar terakhir yang Anda terima tentang Jan Schraven? Jadi memang ada kans bahwa Jan Schraven ini diragukan ya untuk tampil malam ini ya. Kita lihat saja apakah dia akan masuk starter atau tidak. Tapi yang menarik begini, Mas Radi, bahwa kalau Mas Radi lihat kita menang 8-0, ya di babak pertama itu kita unggul 7-0. Ya. Dengan 3 pemain depan ada Jan Schraven, Rahmat Arjuna, kemudian ada Victor Detan ya kalau saya kemarin. Ada Rehan Hanan. Nah, Rehan Hanan di babak kedua ya Rehan Hanan ditarik bersama Rahmat Arjuna dan kita hanya mencetak 1 gol. Jadi memang ini memperlihatkan bahwa pilihan pertama starter pada saat Brunei bisa jadi opsi utama disajikan melawan. Kenapa kalau Anda melihat kemarin agak kendor di babak kedua lini serang kita? Ya bisa jadi karena ada perubahan atau memang cooling down pemain, ada perubahan komposisi pemain. Ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa keluarnya Rahmat Arjuna juga Rehan Hanan itu juga bisa menjadi pengaruh. Ya, jadi seperti itu. Kita menarik juga kita menelaah gol-golnya Jan Schraven kemarin, skema-skema yang dibangun. Kita akan tampilkan gol pertama dari Jan Schraven berikut ini. Ini dia. Kita lihat kemarin ada terupas kalau saya tidak salah ya. Nah ini dia. Jadi umpan silang ya. Umpan silang dari Rehan Hanan. Sangat baik. Ini kalau misalnya ditarik ke belakang prosesnya menarik tuh yang tadi ya gol pertama ya karena di situ ada peran Jan Schraven juga yang menarik pemain belakang Brunei dipancing sehingga mereka fokusnya ke Jan Schraven sementara Rehan Hanan bergerak di sisi ini yang jarang dimiliki oleh striker-striker di timnas Indonesia sebelumnya memang. Betul sekali Mas Radi. 6 gol kaki kanan, kaki kiri. Cuma sayangnya memang kita tidak melihat gol dari kepala ya. Jadi tidak memanfaatkan tinggi badan dia 189 cm. Iya betul sekali. Tinggi, kita lihat gol yang kedua dari Jan Schraven. Ini juga ya. Ini masih bolanya mirip-mirip dari sisi kanan. Iya. Ini tapi kali ini gol ketiga. Sempat ditepis. Ahmad Maulana. Tapi Jan Schraven dikasih peluang juga, dia tekuk kemudian kaki kiri. Kaki kiri. Jadi kiri kanan main ya. Kiri kanan main. Tapi yang seperti saya bilang tadi, tidak ada gol dari kepala. Ini yang kita tunggu nih, gol dari kepala. Dan itu tentu saja umpan-umpan silang yang diandalkan, yang akurat dari para pemain sayap kita. Ini lolos dari jebakan offside. Yang tadi ini yang gol kedua. Kita tampilkan gol yang ketiga. Kita akan tampilkan gol yang ketiga. Ya. Ini umpan lambung. Dan pemain belakang tidak bisa mengantisipasi, Reven langsung eksekusi. Jadi kelihatannya ini insting striker, killer, pembunuh. Jadi ada peluang sikat, langsung sikat. Benar. Ini tidak ada ampun ketika pemain belakang gagal mengantisipasi umpan lambung. Ya, ini masih yang tadi. Langsung disikat.
Terlepas dari kesalahan pemain nomor 23 Brunei ya yang tidak bisa menjaga Raven, tapi di sini terlihat sekali Raven bisa memanfaatkan peluang. Nah, ini ada juga gol keempat yang tidak kalah baiknya, skema yang tidak kalah baiknya ditampilkan dari throw in kalau saya tidak. Iya. Betul sekali. Dari Robi Darwis. Throw in. Ya. Jadi dingin sekali ya, tidak ada power di sana, beda dengan gol yang sebelumnya. Jadi dingin sekali. Kalau melihat gol-gol tadi, Bung Moses, sepertinya kita kan juga punya kebutuhan striker di timnas senior ketika Ole Romani tidak bisa bermain karena cedera. Diragukan bermain meskipun belakangan atau hari ini juga Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa proses naturalisasi terhadap Mauro Zylstra sedang berjalan dan sepertinya tinggal finalisasi saja. Dan ada 2 naturalisasi lain yang belum diungkap. Tapi kita melihat Jens Raven dengan ketajamannya, dengan insting striker yang baik begitu. Bisa nggak jadi alternatif kira-kira? Jadi momennya ini memang tepat. Artinya begini, ketika Ole Romani cedera, ya kemudian muncullah Jens Raven di permukaan dengan momen turnamen AFF U23 ini. Dan dia cetak 6 gol. Jadi ya wajar ketika semua mata itu tertuju pada dia. Seolah-olah dia menjadi satu-satunya opsi. Padahal kalau kita lihat kondisi objektif komposisi skuad timnas senior per hari ini, jadi paling tidak sebenarnya ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert. Yang pertama adalah memanfaatkan striker-striker murni yang ada. Ada Ramadan Sananta, kemudian Hoki Carakan dan juga Setian Bagaskara di sana. Ya, jadi striker murni atau memanfaatkan pemain yang bukan striker murni yang bisa ada di posisi nomor 9. Ya, dan kita pernah melakukan itu di era sebelumnya. Ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Roramangun. Jadi sebenarnya kalau ngelihat kondisi objektif skuad timnas senior sekarang kita bisa melihat itu. Tapi kan ini dinamis ya, dan federasi gerak cepat. Ya, proses dari Jusa tadi dipercepat. Kemudian juga ada 2 pemain baru dan pasti striker. Jadi Ketum PSSI Pak Erik juga sudah declare ini bukan posisi manapun, ini posisi striker. Jadi sudah jelas ini untuk opsi menggantikan Ole di sana. Ole Romani. Nah, kalau kemarin sebenarnya Patrick Kluivert juga saya simak kemarin ini dia sedang assess penampilan dari Jens Raven sendiri di AFF U23 ini. Bagaimana bisa tampil di timnas senior layak atau tidak. Tapi kemarin yang menarik, Van den Berg ini sempat menegur Jens Raven ketika berselebrasi pacu jalur. Katanya ini kalau sekali lagi melakukan hal itu di tengah kita sedang unggul besar gitu ya, saya tidak akan mainkan. Ini memang satu pendisiplinan terhadap pemain yang menurut Anda tepat dilakukan oleh Van den Berg? Ya, saya pikir sah saja ya, tiap pelatih punya karakter dan cara mendidik yang masing-masing gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Van den Berg saya setuju dan ini bisa menjadi pembentukan karakter dari Raven. Masih 19 tahun Raven ini. Seperti itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi Mas Radi disampaikan bahwa ini gimana nih Patrick Kluivert melihat Raven. Betul. Raven maksud saya harus membuktikan penampilan dia di AFF ya. AFF. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia bermain di Super League nanti bersama Bali United. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena Agustus nanti itu Liga berjalan, ya kemudian September kita menghadapi FIFA Matchday, menghadapi pertandingan persahabatan Libanon dan Kuwait. Ini sebenarnya ajangnya. Apakah dia layak? Seperti itu. Walaupun memang ya jangan lupa masuknya Raven di timnas U23 ini juga pasti atas dasar pertimbangan dari Patrick Kluivert gitu loh. Pelatihnya Van den Berg. Jadi dia dipanggil. Nah, kalau gitu pertandingan nanti malam ini melawan Filipina meskipun katanya agak diragukan Raven bermain, mudah-mudahan ada kans menjadi pemain pengganti dan nanti di pertandingan berikutnya melawan Malaysia dan di fase-fase berikutnya Piala AFF bisa jadi ajang pembuktian buat Raven dan Kluivert setidaknya bisa melihat alternatif lain pengisi pengganti Ole Romani dari sosoknya Jens Raven ini kira-kira. Ya, tentu saja. Jadi memang terkesan diplomatis ya. Patrick Kluivert, tapi dia juga di sisi lain juga terlihat tegas bahwa harus buktikan lawan Filipina. Jadi terlepas dari siapa yang dihadapi pada saat kita menang 8-0, Brunei Darussalam, ya. Nah, masih ada lawan-lawan yang berat. Dan memang grafiknya itu meningkat, Mas Radi. Kita tahu semua ya. Jadi pertandingan pertama lawan Brunei, sebentar lagi lawan Filipina dan terakhir lawan Malaysia itu yang berat justru. Seperti itu. Dan nanti masih ada babak selanjutnya. Ini masih babak grup. Belum Thailand ya. Betul. Jadi intinya ya kesimpulannya belum teruji. Masih perlu pembuktian. Buktikan dulu juara di AFF ya. Perlu pembuktian dan meyakinkan tim pelatih gitu untuk layak masuk tim senior. Baik. Terima kasih analisisnya begitu menarik Bung Moses Sosa di Sapa Indonesia Malam Kompas TV dan saudara. Setelah jeda masih ada informasi lain yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Malam. Pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong atas kasus korupsi impor gula. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong divonis penjara 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyebut Tom Lembong terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim menilai perbuatan Tom Lembong menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah untuk perusahaan swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar melawan hukum. Menanggapi putusan itu, Tom Lembong menyatakan pikir-pikir. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam sidang putusan kasus impor gula Tom Lembong, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan datang untuk memberikan dukungan. Terkait putusan itu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong merasa janggal dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak mempertimbangkan kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan. Yang paling penting adalah Majelis Hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Itu aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo santer disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal itu diperkuat dengan banyaknya aksesoris simbolik dan rencana kehadiran dirinya ke Kongres Perdana Partai Solidaritas Indonesia. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Di tengah polemik ijazah Jokowi dan dugaan adanya politisasi dalam kasus ijazah tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo justru menerima jaket bergambar gajah dari kader Partai Solidaritas Indonesia. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Benediktus Papa menyatakan pengenaan jaket oleh Jokowi adalah bukti kedekatan PSI dengan Jokowi. Disinggung mengenai apakah Jokowi akan ikut bergabung dengan PSI, Beni menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Saya kira itu adalah simbol keakraban PSI dengan Pak Jokowi. Jadi PLT Ketua Umum tadi memberikan jaket kepada Pak Jokowi itu adalah simbol bahwa PSI dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi akan bergabung dengan Partai PSI baik di Dewan Pembina maupun di posisi yang lain. Ya saya kira kita menunggu waktu, ya kita menunggu. Tentu Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan nanti kapan dan ya kita tunggu. Analis komunikasi politik Henry Satrio menyatakan, jika Jokowi bergabung ke PSI, maka ruang geraknya akan jauh lebih sempit. Jokowi memerlukan partai yang besar agar tetap bisa menopang nama dan ketokohannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kalau dia bergabung dengan PSI, maka dia tidak lincah lagi seperti sekarang. Jadi nggak ada tuh ketua-ketua umum partai politik seperti PAN, Golkar, atau bahkan Gerindra itu akan berkunjung ke dirinya gitu. Apa dasarnya? Ketua umum Golkar harus berkunjung ke misalnya ketua Dewan Pembina PSI. Gitu. Tapi kalau sekarang ini dia lincah, dia bisa menerima siapa saja sebagai
presiden ke-7 gitu ya. Ini terlalu kecil untuk Jokowi. Jadi ini ibaratnya kalau ada sepeda roda 3 yang naik saya tuh Rizka. Jadi kayak beruang madu jadinya, sepedanya kekecilan. Jadi Pak Jokowi itu perlu partai yang lebih besar menurut saya yang seimbang dengan ketokohan dirinya. Isu merapatnya Jokowi ke PSI pun diperkuat dengan rencana kehadiran Jokowi dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada 19 hingga 20 Juli. Tak hanya hadir, Jokowi juga direncanakan untuk memberi materi dan pidato di depan para kader PSI. Ya, saya hanya ingin memberikan motivasi biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Apakah Jokowi akan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik untuk menjaga eksistensi dan reputasinya di dunia politik? Atau justru ketokohan Jokowi akan lebih kuat jika tetap berdiri di luar partai politik? Tim Liputan, Kompas TV. Apakah betul PSI akan jadi sandaran politiknya Pak Jokowi, Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tengah berbagai polemik yang mendera Joko Widodo? Kita akan bahas hal ini dengan Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI, dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat malam Sheryl, Mas Agung. Halo. Ya, halo malam. Oke, saya ke yang punya hajat dulu nih, besok punya hajat gede-gedean nih kayaknya nih PSI nih besok nih. Udah sejauh mana persiapan Kongres besok Sheryl? Siapa aja tokoh yang akan hadir kira-kira selain Pak Jokowi? Sudah ada dua ketum partai sudah ada yang confirm hadir ya. Okay. Yang beberapa lainnya kita masih menunggu konfirmasi. Tapi kalau untuk acara di tanggal 19 itu Pak Jokowi konfirmasi akan hadir, akan memberikan pesan kebangsaan dan juga untuk di hari kedua nanti di penutupan Pak Presiden saat ini sih infonya akan hadir ya beliau ya, tapi nanti ya kita berdoa supaya semuanya lancar. Mas Gibran juga saat ini posisi sedang di Boyolali ya, kami harapannya Mas Gibran juga Mas Wapres mampir gitu ya. Dengan saya sudah singgung tadi, dengan banyaknya polemik yang menerpa Pak Jokowi akhir-akhir ini, dan Pak Jokowi besok akan menyampaikan pidato politiknya ya di depan Kongres PSI, kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh PSI untuk membackup Pak Jokowi yang sedang diserang akhir-akhir ini? Kalau serangan saya rasa itu dari barisan sakit hati ya, orang-orang yang dulu mungkin mereka merasa berjasa untuk Pak Jokowi, tapi mereka merasa kurang dapat apresiasi. Saya rasa orang barisan sakit hati lah. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi semasa menjadi presiden kan jelas ya kerja-kerja nyatanya untuk akar rumput. Kami sih berpegang pada hal seperti itu. Dan kalau kita lihat bagaimana PSI mendukung Pak Jokowi, kita akan selalu all out. Dan meskipun partai kami ini partai yang tergolong muda usianya jika dibandingkan dengan partai-partai senior lainnya, tapi kami merupakan partai yang cukup berdampak. Alek-alek kami di berbagai daerah selalu tindak lanjut dan tidak malas untuk turun ke grassroots. Kita selalu berusaha menyerap aspirasi dengan semua kekuatan kita ya. Jadi ini merupakan hubungan yang istilahnya bagaimana ya, serupa begitu. Karena Pak Jokowi itu kan pada saat beliau memimpin mulai dari Solo, DKI, lalu ke nasional, begitu banyak kerja nyata, dan Pak Jokowi ini kan tipenya belusukan ya. Terus terang ya beliau ini menjadi idola bagi kami di partai muda ini. Jadi kami juga ketika sudah berhasil duduk di legislatif, itu yang kami lakukan. Kami berusaha supaya bisa seperti panutan kami, yaitu Pak Jokowi. Kita selalu ke grassroots, selalu tindak lanjut gitu. Saya harus apresiasi karena PSI sepertinya di saat-saat seperti ini yang masih benar-benar dekat dengan Pak Jokowi. Saya melihat partai-partai lain justru agak menjauh. Saya melihatnya seperti itu, dan itu juga sudah dianalisis oleh beberapa analis politik. Mas Agung juga punya pandangan seperti itu? Ya, saya kira siapapun tidak akan mendekati ketika sudah tidak berkuasa, Mas Radi ya. Apalagi ketika ada masalah yang mendera bertubi-tubi, karena sedikit banyak akan memberikan disinsentif elektoral. Tapi kita tahu
serangan yang disampaikan kepada keluarga Solo, ke Pak Jokowi, Mas Wapres, dan seterusnya ini kan memang belum, dalam tanda petik, PSI-nya belum turun gunung ya. Baru relawan-relawan Pak Jokowi saja. Nah, akan beda ceritanya kalau PSI-nya juga turun gunung membantu. Karena sebelumnya saat Pak Jokowi masih menjadi presiden, teman-teman PSI ini kan paling militan ya. Di depan, istilahnya di depan, mengawal, kemudian berteriak, ya, bersuara paling lantang untuk memastikan ya Pak Jokowi legasinya, pengaruhnya itu tidak diganggu, tidak diserang. Tapi sekarang kan memang teman-teman PSI belum menunjukkan tajinya semacam itu, sehingga memang itu semua dari relawan. Jadi ketika nanti ada arahan ya Pak Jokowi bergabung ataupun tidak, saya lihat ada semacam reorganisasi, revisi dan seterusnya untuk yang membantu Pak Jokowi dan keluarga supaya tetap dalam persepsi dan citra positif di mata publik seperti itu. Oke, tapi pertanyaan saya selanjutnya Mas Agung, apakah PSI cukup untuk dijadikan sandaran oleh Pak Jokowi? Mengingat saat ini Pak Jokowi juga belum berpartai, belum bergabung dengan partai manapun. Betul. Jadi ada dua pandangan Mas Radi. Pertama, pandangan kemarin kan Pak Jokowi dari PDIP, kemudian beliau sekarang sudah dipecat, butuh ke partai yang sama besarnya seperti PDIP. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, ada PSI yang punya potensi besar, ya, dan ini sesuai dengan rekam jejak Pak Jokowi. Ya, beliau meretas karir dari kota, kemudian provinsi sampai ke level negara semacam itu. Dan kalau Pak Jokowi ingin menguji magnet elektoralnya, kekuatan figurnya, ini cocok dengan rekam jejak beliau yang meretas semuanya dari awal. Ini cocok. Ya, tinggal Pak Jokowi mau milih yang mana. Mau dari awal Pak Sheryl ya, mau yang sudah jadi. Nah, kalau yang sudah jadi ini tantangannya nggak kelihatan semacam itu. Karena apa? Karena saya melihat memang bukan ruhnya Pak Jokowi seperti itu. Ya, pas ada arahan ini udah nggak sesuai dengan Pak Jokowi yang jadi presiden ke-7 dan seterusnya. Saya bukan itu. Ya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Sheryl, seberapa besar sebenarnya harapan PSI agar Pak Jokowi bisa bergabung menjadi kader, atau saya dengar-dengar malah jadi Dewan Kehormatan katanya? Kalau kita lihat proses bagaimana PSI menjadi partai, ini kan sebenarnya a bunch of Jokowi Ahoker lover ya. Anak-anak muda yang terinspirasi bahwa politik itu pasti punya ruang untuk orang-orang bersih, orang-orang idealis. Dan terima kasih Mas Agung, analisa Anda betul-betul menjadi semangat buat kami, motivasi buat kami. Ternyata masih ada pengamat yang bisa melihat kami dengan objektif gitu, bahwa Indonesia butuh partai seperti PSI begitu ya. Di tengah-tengah apa ya, ketika ruang partai mungkin itu sudah melulu orang-orang yang itu saja. Di partai ini meskipun ya mungkin orang bilang kita partai yang terlalu kecil, tadi bahkan ada VP-nya bilang takutnya seperti orang yang kebesaran naik sepeda kecil ya. Tapi saya suka tuh dengan tadi analisanya Mas Agung bahwa Pak Jokowi ini kan tipe orang yang selalu memulai dari bawah dan selalu berhasil ya. Di harapan kami kalau Pak Jokowi memang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada partai kami. Dan besok itu bukan pidato politik ya Pak Jokowi ya. Besok beliau sebagai presiden ke-7 akan memberikan pesan kebangsaan. Pesan kebangsaan. Karena ya sebagai presiden ke-7 beliau adalah ya sudah begawan seorang negarawan begitu ya. Jadi ya doakan Mas yang terbaik untuk partai kami besok. Kita sedang bersukaria, kita akan punya pembaruan banyak sekali untuk partai kita, akan jadi partai super terbuka, one man one vote. Di sini siapa saja bisa berkontribusi. Gitu. Terakhir ke Mas Agung, singkat Mas Agung, dengan misalnya Pak Jokowi pada ujungnya nanti bergabung dengan PSI, apakah Pak Jokowi benar-benar menerapkan simbiosis mutualisme begitu, sama-sama besar bersama, atau justru akan seperti sekarang saja, tidak ada perubahan? Karena kemarin juga kan PSI banyak sekali menempel kepada Pak Jokowi pada saat pemilu begitu. Saya kira relasinya akan setara. PSI yang dulu dengan yang sekarang itu beda ya Mas. Punya buat elektoral di lokal, kemudian di nasional. Sekarang ada berapa orang menteri dari PSI. Kemudian aleknya berapa banyak semacam itu. Jadi PSI yang dulu beda. Kalau dulu 1,8 sekian persen Mbak Sheryl, sekarang udah 2,8. Makin elevate ya kalau gitu ya. Nah, jadi ekosistem politiknya juga dari threshold juga diturunkan. Jadi ada ruang PSI untuk masuk ke parlemen asal punya figur yang kuat. Itu aja PR-nya. Nah, figurnya siapa? Kalau misalkan Pak Jokowi masuk, alhamdulillah. Kalau enggak, kerjaan rumah buat Mbak Sheryl dan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih Mas Agung. Kami bangga, kami adalah partai yang berproses. Kami bangga karena kami adalah partai yang berproses. Bukan partai siapa-siapa, tapi kita bisa menjadikan from zero to hero. Terima kasih Sheryl dan Mas Agung waktunya. Besok kita doakan bersama lancar acaranya ya untuk PSI ya. Good luck. Terima kasih Mas Radi, Mas Agung. Selamat malam.
Saudara, setelah jeda ada informasi lain yang kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam saat pesta rakyat makan gratis di pernikahan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut yang menikah dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang dinyatakan tewas. Kericuhan tak terhindarkan karena ribuan warga telah menunggu lama dan berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo untuk mendapatkan makanan gratis. Akibat kericuhan ini puluhan warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 2 diantaranya warga sipil, yakni seorang ibu dan anak gadis berusia 8 tahun, juga 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Saya malu. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga sama anak dalam. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan. Yang itu yang pingsan. Yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Dan pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Bu, rata-rata warga nunggu dari jam berapa, Bu? Dari pagi, Pak. Dari pagi. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan dirinya tidak tahu menau perihal pesta rakyat makan gratis di pernikahan anak sulungnya. Namun begitu Deddy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf sekaligus ucapan bela sungkawa kepada seluruh korban dan keluarga korban. Dirinya juga menambahkan akan mendata seluruh korban dan memberikan uang duka. Kegiatan di Garut hari ini acara syukuran Maulad dan Putri. Secara pribadi saya tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulad dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun termasuk keluarga saya sendiri kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan. Pasca gelaran pesta rakyat dengan menyajikan makanan gratis bagi ribuan warga yang diadakan di kawasan Pendopo Garut, Jumat siang berujung maut. 3 orang dinyatakan meninggal, 2 diantaranya sempat dibawa ke RSUD Slamet dan 1 lainnya di rumah sakit di luar RSUD Dr. Slamet. Tidak hanya itu, semakin
maksud kami tidak hanya itu, sebanyak 7 warga masih ditangani petugas di ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut. Kita akan mengetahui informasi terbaru terkait korban dalam pesta rakyat makan gratis di pernikahan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa yang ada di RSUD Slamet Garut. Ridwan, kami konfirmasi kembali berapa korban yang meninggal hingga saat ini dan kondisi korban jiwa yang masih dirawat di rumah sakit bagaimana sejauh ini? Ya, Radi dan juga saudara, benar sekali bahwa saya saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana pasca terjadinya insiden akibat pesta rakyat yang digelar Jumat siang sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari 3 orang tersebut, 2 diantaranya merupakan warga sipil, di mana 2 orang itu diantaranya satu atas nama Pani Apriliani, lahir 9 April 2017, yang beralamat di Kampung Sindang Heula RT 2 RW 2 Kelurahan Sukamenti Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Sementara satu warga sipil lainnya yaitu atas nama Dewi Jubaidah yang lahir 10 Februari 1964, warga asli Jalan Lontar 2 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kabupaten Jakarta Utara. Sementara satu korban yang meninggal dunia yaitu atas nama Bribka Cecep Saiful Bahri, anggota Polsek Karangpawita Polres Garut, yang memang dia tidak sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet tapi di Rumah Sakit Guntur Kabupaten Garut, di mana ketiga korban tersebut menjadi korban dan meninggal dunia karena tadi sempat berdesak-desakan saat akan mencicipi makanan gratis yang disajikan oleh panitia dalam rangkaian kegiatan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Kabupaten Garut yang menikah dengan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sementara 7 orang lainnya saat ini masih dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Slamet Kabupaten Garut. Demikian, Radi. Lalu sudah adakah informasi dari pihak rumah sakit, Ridwan? Apakah yang menjadi penyebab kematian korban ini? Apa indikasinya korban bisa sampai meninggal dunia? Tadi kami sempat wawancara dengan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut Adang. Dia bilang bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab dari orang yang meninggal dan juga yang luka-luka karena 7 orang yang dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut saat ini masih mendapat penanganan medis. Dan memang awalnya 14 orang, tapi tadi sekitar maghrib 7 orang telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan saat ini hanya 7 orang yang masih mendapat perawatan oleh tim medis di RSUD Dr. Slamet Garut. Demikian tadi. Baik, Ridwan, saya ingin mengonfirmasi, apakah betul ada polisi yang juga ikut menjadi korban meninggal dalam insiden ini? Benar sekali, ada dari 3 warga yang meninggal dunia, 1 diantaranya merupakan anggota polisi dari Polsek Karangpawitan Garut, di mana saat itu korban yang bernama Bribka Cecep Saiful Bahri, sarjana hukum, dia lagi melakukan pengamanan di tepatnya di gerbang sebelah barat atau gerbang ketika akan masuk warga untuk mencicipi makanan gratis yang disediakan oleh panitia rangkaian pernikahan Putri dan juga Maula Akbar yang merupakan anak dari Gubernur Jawa Barat. Jadi saat korban akan melakukan pengamanan di sana, warga berdesak-desakan karena saat itu jumlah warga mencapai ribuan dari berbagai daerah juga kalangan, entah itu anak-anak, remaja hingga lansia. Demikian, Radi. Baik, nanti kami akan juga terus perbarui informasi dari Anda di program-program berita Kompas TV lainnya. Untuk sementara terima kasih Ridwan Mustopa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi meminta maaf soal ucapannya menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu. Saat lagi informasinya untuk Anda.
Saudara, usai pernyataannya yang beredar luas di media sosial menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf. Ditemui di rumahnya di kawasan Depok, Sleman, Sofyan Effendi menarik ucapannya itu. Sofyan menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui perbincangannya dengan Rismond dan sejumlah alumni UGM disiarkan langsung ke publik. Pasca videonya viral, Sofyan mengaku akan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Jokowi lovers. Akan menjaga hal, karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar kan. Pencinta Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu. Sebelumnya dalam video yang disebarkan Rismond Zenipar dan Roy Suryo, Sofyan bercerita bahwa skripsi Jokowi tidak pernah diujikan karena IPK-nya tidak sampai 2,0. Hingga UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi, sehingga Jokowi hanya disebut sarjana muda. Dalam surat tertanggal 17 Juli 2025, Sofyan menegaskan, pernyataan Rektor UGM, Ova Emilia pada 11 Oktober 2022 tentang ijazah Jokowi sudah sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait keaslian ijazah Jokowi. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi. UGM pun memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. Meski menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya, UGM minta pihaknya tidak diseret ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional. Dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim pesan ke seluruh pemain timnas terkait hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apa pesannya? Simak informasinya setelah jeda. Sampai Indonesia Malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim pesan pribadi ke seluruh pemain timnas terkait hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ia meminta semua pemain timnas mempersiapkan diri sebaik mungkin melawan Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Erick Thohir menyebut hasil undian putaran 4 harus diterima meski timnas harus melawan Arab Saudi dan Irak yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Melalui pesan singkat, Erick meminta pemain timnas mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan PSSI juga berencana menggelar pemusatan latihan dan uji tanding di Surabaya pada September mendatang. Ya enggak, kita persiapan. Betul enggak? Ya, nih tadi malam semua pemain saya WA. Ya, semua pemain saya WA. Nanti jangan disorot lagi ini WA pemain intervensi. Bukan, semua pemain saya WA. Kenapa? Kasih tahu nih hasil drawingnya mana? Ya, semua saya WA nih, mana? Tuh ada Joe, tuh ada Justin.
Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut sedang mempersiapkan pengganti striker Ole Romani yang cedera dan terancam tidak dapat memperkuat timnas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menurutnya ada Mauro Zylstra yang sedang diproses naturalisasinya dan 2 pemain calon naturalisasi baru. Namun Erick tidak menyebut siapa nama 2 calon pemain baru itu. Yang jelas keduanya adalah pemain depan, katanya. Saudara, pemain Real Madrid Jude Bellingham dipastikan absen panjang setelah menjalani operasi bahu kiri di London, Inggris. Ini kerugian tentu saja buat pencinta Real Madrid dan kami hadirkan beritanya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ada berita untuk Anda para Madridistas. Jude Bellingham dipastikan absen panjang setelah menjalani operasi bahu kiri di London, Inggris. Jude Bellingham telah selesai menjalani operasi bahu kiri di London dan operasi untuk mengatasi masalah dislokasi bahu berulang yang telah mengganggu sejak November 2023. Meski Real Madrid belum menyebutkan durasi pasti absennya Bellingham, namun informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, pemain berusia 22 tahun itu akan absen selama 10 hingga 12 pekan dengan target kembali bermain pada pertengahan Oktober 2025. Diperkirakan Bellingham akan melewatkan 7-8 laga La Liga seperti 2 laga awal fase grup Liga Champions. Untuk timnas Inggris, Bellingham akan absen pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Andorra dan Serbia pada September serta laga persahabatan melawan Wales 9 Oktober. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini, dan di penghujung Sapa Indonesia malam kali ini kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro berterima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.